Ya, baik, saya minta tanggapan dari Mas Yudi, Kang Asep. Satu pertanyaan untuk dua narasumber. Ini sudah ada unsur pidananya, sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan, harusnya ada tersangka. Sampai saat ini belum diumumkan. Mungkinkah tersangka itu adalah Ketua KPK Firly Bahuri, Mas Yudi? Ya, saya tidak akan berandai-andai ya, karena saya mantan penegak hukum, bicara berdasarkan fakta. Tapi yang jelas ya, kalau memang nanti ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka ya, maka dia akan berhenti sementara. Itu yang pertama, gitu kan. Ya, kemudian yang kedua, ya tentu hal ini harusnya menjadi reformasi di KPK ya, baik kultural maupun sistem gitu kan. Karena kan kita melihat apa yang terjadi di KPK ini kan karena seperti filosofis ikan gitu kan. Apa namanya? Ikan busuk kan dari kepalanya gitu kan. Kenapa akhirnya terjadi di rutan ya? Itu karena mereka melihat pimpinan KPK bermasalah, problematik gitu kan, pelanggaran etik dan sebagainya. Kemudian efeknya pun juga hukumannya juga nggak berat-berat banget gitu kan. Apalagi memang Dewas itu tidak bisa memecat pimpinan KPK ya. Kalau pegawai bisa mereka seperti itu, Mbak. Iya. Jadi kita tidak bisa berandai-andai ya apa yang terjadi ke depannya. Tapi kalau sudah ada penyidikan tentu nanti akan ada Seakan-akan tersangkanya. juga ada urusan pribadi secara personal antara Firly dengan Karyoto. Anda juga melihat itu sebagai bumbu dari pengusutan kasus kebocoran dokumen ini? Ya, saya kenal dengan Bang Karyoto ya, Pak Kapolda Metro Jaya. Saya pikir beliau adalah orang yang objektif dan profesional ya. Artinya penyidikan itu ya pasti terkait dengan menemukan alat bukti, barang bukti gitu kan, dan kemudian secara profesional bisa menemukan unsur-unsur terjadinya pemidanaan terhadap seseorang gitu kan untuk dijadikan tersangka. Jadi saya pikir tidak ada lah urusan pribadi di situ. Karena saya pikir apa yang dilakukan oleh kepolisian yaitu bagian dari upaya mereka untuk mendukung pemberantasan korupsi ya, terutama apa yang terjadi di KPK supaya pembocoran ini bahaya loh, Mbak. Ketika orang koruptor tahu terkait dengan mereka sedang diinvestigasi oleh KPK, mereka akan pertama akan membersihkan bukti-bukti, kemudian yang kedua akan melarikan diri, kemudian yang ketiga ya akan menekan saksi-saksi supaya tidak bicara bahwa mereka ikut terlibat, dan yang keempat menyembunyikan aset-aset maupun uang-uang mereka baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Jadi bagi saya pembocor ini merupakan pengkhianat dalam upaya kita memberantas korupsi, dan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah upaya untuk ya menyelamatkan pemberantasan korupsi. Seperti itu, Mbak. Baik, Kang Asep, menurut Kang Asep dalam waktu dekat akankah diumumkan siapa yang akan jadi tersangka dalam kasus kebocoran dokumen yang saat ini tengah disidik oleh Polda Metro Jaya? Dan mungkinkah itu menyasar ke Ketua KPK? Ya, kalau Kapolda menyatakan udah nyampe penyidikan itu serangkaian tindakan untuk terangnya perkara menemukan korupsi kan, tindak pidananya, berarti ada tindak pidana. Ketika bicara pidana itu siapa, berbuat apa, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau larinya ke masalah kebocoran dokumen, ya kaitan SDM dengan KPK aja dicari, masa nyari hutan atau nyari setan anak beranak, itu kan nggak mungkin. Sudah jelas sebenarnya, Kapolda menyatakan sudah menyampai penyidikan berarti tindak pidana. Kalau pidana berarti perbuatan itu ada yang melakukan kan, yang melakukan tinggal cari aja tuh. Yang membocorkan siapa, yang dibocorkan siapa. Emang ngebocoran ke WC. Kang Asep, lalu Anda setuju bahwa seakan-akan Dewas ini melindungi Ketua KPK Firly Bahuri dari sudah berapa kali dilaporkan ke Dewas, namun catatan kami hanya sekali kena teguran, sisanya bisa dikatakan lolos dari sidang etik Dewas? Ya, sekarang namanya pengawas harus berani loh. Masa pengawas nggak berani? Pengawas itu kan Pak, ketua pengawasnya kan ngerti, dia bekas jaksa. Di situ ada anggotanya, Albertina Ho, ya 3 hari saya peluk-peluk tuh Albertina Ho. Saya bilang, ayo semangat lo. Saya gituin kok kemarin tuh disentul. Tanya Albertina Ho. Ya, tapi sekarang kalau cuma mengumumkan kutu kupret, sebentar ada kutu loncat, tidak dikutuk, ya percuma menurut saya kan. Harus harus dibuka. Siapapun kan depan hukum sama. Yang beda tuh kan transferan sama rekening. Apalagi depan mertua, itu beda. Baik, Kang Asep, Mas Yudi, terima kasih banyak. Kita nantikan pengumuman tersangka dalam kasus ini. Terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih.